Peptidoglikan merupakan komponen utama dinding sel bakteri yang berfungsi melindungi dan mempertahankan bentuk sel dari tekanan osmotik. Struktur peptidoglikan ini tersusun dari dua jenis gula, yaitu N-asetilglukosamin atau yang biasa disingkat sebagai NAG dan N-asetilmuramik acid atau NAM. Kedua molekul ini tersusun berselang-seling membentuk rantai panjang. Rantai ini kemudian diperkuat dengan ikatan silang antar rantai peptida, sehingga dinding sel menjadi kuat dan kaku. Pada bakteri gram positif, biasanya memiliki lapisan peptidoglikan yang tebal dan mengandung asam teichoate. Sedangkan pada bakteri gram negatif, memiliki lapisan peptidoglikan yang lebih tipis, serta memiliki membran luar yang mengandung lipopolisakarida atau LPS. Saya akan menjelaskan tentang tahap pertama dari sintesis peptidoglikan, yaitu proses pembentukan prekursor peptidoglikan di dalam sitoplasma. Proses ini sangat penting karena menjadi langkah awal dalam membentuk dinding sel bakteri yang kuat dan kaku. Langkah pertama dimulai dengan pembentukan dua komponen utama, yaitu UDP-NAM dan UDP-NAG. Pertama, N-asetilglukosamin atau NAG yang berasal dari jalur metabolisme karbohidrat akan diubah menjadi N-asetilmuramat atau NAM dengan penambahan gugus asam laktat. Setelah itu, NAM akan diaktifkan dengan mengikat nukleotida UDP menjadi UDP-NAM. UDP di sini berfungsi sebagai pembawa energi dan pengenal molekul. Selain itu, UDP-NAG juga dibentuk dari NAG melalui proses aktivasi yang serupa. Kedua molekul ini menjadi dasar penting dalam penyusunan struktur peptidoglikan. Selanjutnya, kita masuk ke penambahan rantai peptida pada UDP-NAM. Pada tahap ini, rantai pendek yang terdiri dari 5 asam amino akan ditambahkan ke UDP-NAM. Urutannya tergantung pada jenis bakteri. Untuk bakteri gram negatif, urutannya adalah L-alanin, D-glutamat, mesodiaminopimelic acid atau MDAP, D-alanin. Sementara pada gram positif, MDAP biasanya digantikan oleh L-lisin. Dua molekul D-alanin ditambahkan oleh enzim D-alanin ligase. Rantai peptida ini nantinya sangat penting untuk membentuk jembatan silang antar rantai peptidoglikan saat proses perakitan. Setelah rantai peptidanya lengkap, proses berikutnya adalah pembentukan lipid 1 dan lipid 2. Molekul UDP-NAM yang telah membawa rantai peptida dipindahkan ke molekul lipid pembawa bernama undecaprenil fosfat yang tertanam di membran plasma. Proses ini membentuk lipid 1. Setelah itu, satu molekul UDP-NAG akan ditambahkan ke lipid 1 dengan bantuan enzim Murci menghasilkan lipid 2. Lipid 2 adalah prekursor lengkap peptidoglikan yang siap untuk ditransportasikan ke bagian luar membran untuk proses selanjutnya. Kemudian ada transportasi lipid 2 ke luar membran. Lipid 2 yang berada di sisi dalam perlu dipindahkan ke sisi luar membran agar dapat digunakan dalam sintesis dinding sel. Protein pembawa yang disebut flipase membantu membalik lipid 2 ke sisi luar membran. Oke, baik. Tahap yang ketiga adalah polimerasi dan juga cross-linking di periplasma. Jadi setelah lipid kedua mencapai bagian luar membran, terjadi dua proses utama, yaitu polimerasi glikan dan juga cross-linking peptida. Oke, pada tahap cross-linking peptida atau penguat struktur, enzim yang bekerja adalah enzim transpeptidase atau PBD, penicillin binding protein, yang dimana enzim ini bertanggung jawab dalam menghubungkan rantai peptida dalam unit peptidoglikan. Pada tahap ini, ikatan antara D-ala yang terakhir dari satu rantai dan meso-DAP atau lisin atau L dari rantai lain itu akan terbentuk, sehingga akan menciptakan struktur jaringan yang kuat. Pada proses ini akan memberikan kekuatan mekanis pada dinding sel bakteri. Selanjutnya adalah proses daur ulang lipid carrier. Setelah lipid 2 melepaskan muatannya ke periplasma, undecaprenil fosfat yang telah digunakan akan dikembalikan ke sisi dalam membran untuk digunakan kembali pada siklus berikutnya. Enzim yang berperan dalam siklus ini adalah baktoprenol virofosfat. Setelah baktoprenol virofosfat
digunakan akan dikembalikan lagi ke dalam membran. Reaksi ini akan meregenerasi baktoprenol pirofosfat. Yang terakhir adalah pentingnya proses sintesis peptidoglikan. Yang pertama, dikarenakan sintesis peptidoglikan esensial untuk kelangsungan hidup bakteri. Peptidoglikan sendiri adalah komponen utama dinding sel bakteri yang memberikan kekuatan mekanis dan melindungi bakteri dari tekanan osmotik. Jadi tanpa dinding sel yang kuat, bakteri akan mengalami lisis atau akan pecah. Yang kedua, antibiotik sendiri menargetkan berbagai tahap sintesis peptidoglikan, yaitu yang pertama ada fosfomisin yang menghambat pembentukan UDP-NAM, yaitu salah satu prekursor awal dalam sintesis peptidoglikan. Selanjutnya ada basilisidin atau desikloserin, yaitu menghambat penambahan dialanin ke rantai peptida. Selanjutnya ada vancomycin yang mengikat bagian rantai akhir prekursor peptidoglikan sehingga mencegah terjadinya cross-linking. Dan terakhir ada beta-lactam, seperti penisilin, cefalosporin, dan carbapenem, yang menghambat transpeptidase sehingga bakteri tidak dapat menyelesaikan sintesis peptidoglikan. Jadi kesimpulan dari materi ini bahwa sintesis peptidoglikan berlangsung dalam 3 tahap utama, yaitu sintesis prekursor di sitoplasma, ada di UDP-NAM, UDP-NAG, dan lipid 2. Kemudian, transportasi lipid 2 keluar membran, dan terakhir polimerasi serta cross-linking untuk membentuk jaringan yang kokoh. Dan proses ini merupakan target utama antibiotik seperti penisilin dan sebagainya yang menghambat cross-linking dan menyebabkan kematian bakteri.